أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Kesultanan Ternate, 1257 sekarang. Pulau Ternate merupakan sebuah pulau gunung api seluas 40 km persegi, terletak di Maluku Utara, Indonesia. Penduduknya berasal dari Halmahera yang datang ke Ternate dalam suatu migrasi. Pada awalnya, terdapat 4 kampung di Ternate. Masing-masing kampung dikepalai oleh seorang kepala marga, dalam bahasa Ternate disebut Momole. Lambat laun, 4 kampung ini kemudian bergabung membentuk sebuah kerajaan yang mereka namakan Ternate. Selain Ternate, terdapat juga kerajaan lain di kawasan Maluku Utara, yaitu Tidore, Jailolo, Bacan, Obi, dan Loloda. Dalam sejarahnya, Ternate merupakan daerah terkenal penghasil rempah-rempah. Karena itu, banyak pedagang asing dari India, Arab, Cina dan Melayu yang datang untuk berdagang. Sebagai wakil masyarakat, yang berhubungan dengan para pedagang tersebut adalah para kepala marga, Momole. Seiring semakin meningkatnya aktivitas perdagangan, dan adanya ancaman eksternal dari para lanun atau perompak laut, maka kemudian timbul keinginan untuk mempersatukan kampung-kampung yang ada di Ternate, agar posisi mereka lebih kuat. Atas prakarsa Momole Guna, pemimpin Tobona, kemudian diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Hasilnya, Momole Chiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano, raja pertama pada tahun 1257 Masehi dengan gelar Bab Mashur Malamu. Bab Mansur berkuasa hingga tahun 1272 Masehi. Kerajaan Ternate memainkan peranan penting di kawasan ini, dari abad ke-13 hingga 17 Masehi, terutama di sektor perdagangan. Dalam sejarah Indonesia, Kesultanan Ternate merupakan salah satu di antara kerajaan Islam tertua di Nusantara, dikenal juga dengan nama Kerajaan Gapi. Tapi, nama Ternate jauh lebih populer dibanding Gapi. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat beberapa kerajaan lain yang juga memiliki pengaruh. Masing-masing kerajaan bersaing untuk menjadi kekuatan hegemonik. Dalam perkembangannya, Ternate tampaknya berhasil menjadi kekuatan hegemonik di wilayah tersebut, berkat kemajuan perdagangan dan kekuatan militer yang mereka miliki. Selanjutnya, Ternate mulai melakukan ekspansi wilayah, sehingga menimbulkan kebencian kerajaan lainnya. Dari kebencian, akhirnya berlanjut pada peperangan. Untuk menghentikan konflik yang berlarut-larut, kemudian Raja Ternate ke-7, yaitu Kolano Ciliaya, 1322–1331, mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai. Setelah pertemuan, akhirnya mereka sepakat membentuk suatu persekutuan yang dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Motir Verbon. Hasil lain pertemuan adalah kesepakatan untuk menyeragamkan bentuk lembaga kerajaan di Maluku. Pertemuan ini diikuti oleh 4 raja terkuat Maluku. Oleh sebab itu, persekutuan tersebut disebut juga sebagai Persekutuan Moloku Kieraha, 4 Gunung Maluku. Diperkirakan, Islam sudah lama masuk secara diam-diam ke Ternate melalui jalur perdagangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pedagang Arab yang datang ke wilayah tersebut untuk berdagang, bahkan ada yang bermukim. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan lewat jalur dakwah. Mubaligh yang terkenal dalam menyebarkan Islam di kawasan ini adalah Maulana Husain dan Sunan Giri. Ada dugaan, sebelum Kolano marhum, sudah ada Raja Ternate yang memeluk Islam, namun, hal ini masih menjadi perdebatan. Secara resmi, Raja Ternate yang diketahui memeluk Islam adalah Kolano marhum, 1485–1486 Masehi, Raja Ternate ke-18.
Anaknya, Zainal Abidin 1486–1500, yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja, pernah belajar di pesantren Sunan Giri di Gresik. Saat itu, ia dikenal dengan sebutan Sultan Bualawa, Sultan Cengkeh. Ketika menjadi sultan, Zainal Abidin kemudian mengadopsi hukum Islam sebagai undang-undang kerajaan. Ia juga mengganti gelar Kolano dengan Sultan. Untuk memajukan sektor pendidikan, ia juga membangun sekolah madrasah. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di Ternate dan menjadi agama resmi kerajaan. Orang Eropa pertama yang datang ke Ternate adalah Ludwig de Bartomo, Ludovico Varthema pada tahun 1506 Masehi. 6 tahun kemudian, pada 1512 Masehi, rombongan orang Portugis tiba di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Ketika pertama kali datang, bangsa kulit putih ini masih belum menunjukkan watak imperialismenya. Saat itu, mereka masih menunjukkan itikat baik sebagai pedagang rempah-rempah. Oleh sebab itu, Sultan Bayanuloh, 1500–1521, yang berkuasa di Ternate saat itu memberi izin pada Portugis untuk mendirikan pos dagang. Sebenarnya, Portugis datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga menjajah dan menguras kekayaan Ternate untuk dibawa ke negerinya. Namun, niat jahat ini tidak diketahui oleh orang-orang Ternate. Ketika Sultan Bayanuloh wafat, ia meninggalkan seorang permaisuri bernama Nukila, dan 2 orang putra yang masih belia, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Selain itu, adik Sultan Bayanuloh, Pangeran Taruwese juga masih hidup dan ternyata berambisi menjadi Sultan Ternate. Portugis segera memanfaatkan situasi dengan mengadu domba kedua belah pihak hingga pecah perang saudara. Dalam perang saudara tersebut, Portugis berpihak pada Pangeran Taruwese, sehingga Taruwese berhasil memenangkan peperangan. Tak disangka, setelah memenangkan peperangan, Pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh oleh Portugis. Kemudian, Portugis memaksa Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarij sebagai Sultan Ternate. Sejak saat itu, Pangeran Tabarij menjadi Sultan Ternate. Dalam perkembangannya, Tabarij juga tidak menyukai tindak tanduk Portugis di Ternate. Akhirnya, ia difitnah Portugis dan dibuang ke Goa India. Di sana, ia dipaksa menandatangani perjanjian untuk menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen, namun, ia menolaknya. Sultan Hairun yang menggantikan Tabarij juga menolak mentah-mentah perjanjian ini. Tindak tanduk Portugis yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan keluarga Sultan di Ternate membuat Sultan Hairun jadi geram. Ia segera mengobarkan semangat perlawanan terhadap Portugis. Untuk memperkuat posisi Ternate dan mencegah datangnya bantuan Portugis dari Malaka, Ternate kemudian membentuk persekutuan segitiga dengan Demak dan Aceh, sehingga Portugis kesulitan mengirimkan bantuan militer ke Ternate. Portugis hampir mengalami kekalahan. Untuk menghentikan peperangan, kemudian Gubernur Portugis di Ternate, Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun untuk berunding. Berbekal kelicikan dan kejahatan yang memang telah biasa mereka lakukan, Portugis kemudian membunuh Sultan Hairun di meja perundingan. Sultan Babula, 1570–1583 Masehi, kemudian naik menjadi Sultan Ternate menggantikan Sultan Hairun yang dibunuh Portugis. Ia segera memobilisasi kekuatan untuk menggempur kekuatan Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia. Setelah berperang selama 5 tahun, akhirnya Ternate berhasil mengusir Portugis untuk selamanya dari bumi Maluku pada tahun 1575 M. Dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia, ini merupakan kemenangan pertama bangsa Indonesia melawan penjajah kulit putih.
Berikut ini beberapa kolano dan sultan yang pernah berkuasa di Ternate. Data berikut belum lengkap, karena masih banyak nama sultan yang belum tercantum. Urutan nama-nama sultan disesuaikan dengan urutannya menjadi sultan. Bab Masyhur Malamu 1277–1277. Jamin Kodrat 1277–1284. Komala Abu Said 1284–1298. Bakuku, Kalabata, 1298–1304. Ngara Malamu, Komala, 1304–1317. Patsaranga Malamu 1317–1322. Ciliaya, Sidan Arif Malamu, 1322–1331. Panji Malamu 1331–1332. Syah Alam 1332–1343. Tulu Malamu 1343–1347. Kie Mabiji, Abu Hayat I, 1347–1350. Molo Macahaya 1350–1357. Momole 1357–1359. Gapi Malamui 1359–1372. Gapi Bagunai 1372–1377. Komala Pulu 1377–1432. Marhum, Gapi Baguna II, 1432–1486. Zainal Abidin 1486–1500. Sultan Bayanullah 1500–1522. Hidayatullah 1522–1529. Abu Hayat II 1529–1533. Tabariji 1533–1534. Hairun Jamil 1535–1570. Babulah Datusyah 1570–1583. Said Barakat Syah 1583–1606. Mudafar Syai 1607–1627. Hamzah 1627–1648. Mandarsyah 1648–1650 masa pertama. Manila 1650–1655. Mandarsyah 1655–1675 masa kedua. Sibori 1675–1689. Said Fatahullah 1689–1714. Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin 1714–1751. Ayan Syah 1751–1754. Syah Mardan 1755–1763. Jalaluddin 1763–1774. Harun Syah 1774–1781. Ahral 1781–1796. Muhammad Yasin 1796–1801. Muhammad Ali 1807–1821.
Muhammad Sarmoli 1821 sampai 1823. Muhammad Zain 1823 sampai 1859. Muhammad Arsyad 1859 sampai 1876. Ayanhar 1879 sampai 1900. Muhammad Ilham Kolano Ararimoy, 1900 sampai 1902. Haji Muhammad Usman Syah 1902 sampai 1915. Iskandar Muhammad Jabir Syah 1929 sampai 1975. Haji Mudafar Syah, Mudafar II, 1975 sampai sekarang.